Dan yang paling penting HRS is back. Ya, Habib Rizik Syihab is back karena Habib Rizik Syihab hanya sekali datang di reuni 212 yaitu pada tahun 2016. 2017 dia tidak datang, 2018 tidak, 2019 tidak. Ketika dia pulang 2020 hanya digelar di kediamannya. Hanya virtual karena Covid. 2021 orang coba 2021 di Masjid Atin. Habib Rizik datang walaupun pada waktu itu ada peringatan karena dia masih menjalani tahanan rumah, ya. Kemudian pada 2023 ternyata dalam acara yang digelar besar juga mendukung kemerdekaan Palestina, Habib Rizik belum sempat datang karena masih menjalani pembebasan bersyarat kalau tidak salah. Nah, sekarang sudah menjadi manusia bebas, ya, sudah terbang dari Arab Saudi ke Indonesia untuk menghadiri 212 ini, ya. Jadi kita sambut HRS is back, ya, Habib Rizik Syihab dalam reuni 212. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, sobat RH sekalian, saya dengan gembira mau menyampaikan bahwa 212, ya, reuni 212 digelar akbar lagi. Jadi lupakan pilkada, perbedaan pendapat biasa terjadi, ya. Dalam konteks pilkada DKI memang berbeda pendapat antara Abah dan anak-anaknya dengan kelompok 212, tepatnya barangkali FPI, ya, Three Pillars, ya. Jadi FPI, GNPF Ulama dan juga PA 212. Tetapi udah lupakan itu karena 2 Desember 2024 ini akan digelar kembali reuni 212 secara akbar. Tahun lalu sudah mulai, ya, dengan isu Palestine, kalau tidak salah Palestina, di mana tahun-tahun sebelumnya ada semacam larangan dan lain sebagainya, tapi tahun lalu dengan isu Palestina berhasil menyatu, ya. Kalau tidak salah tahun lalu Retno Marsudi hadir, ya, sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Nah, sekarang sama temanya, revolusi akhlak dan pro kemerdekaan Palestina, ya, karena memang pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi sobat era sekalian, 212 ini mudah-mudahan mengimplementasikan nilai-nilai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tahun ini istimewa 212-nya, maka yakinlah bahwa 212 di 2 tahun ini sebenarnya besok subuh, ya, itu akan berlangsung jauh lebih meriah karena sepertinya kekuasaan Prabowo tidak akan menghalangi. Kalau kita dengar press conference dari Kiai Haji Sobri Lubis itu sudah izin-izin sudah oke. Semua sepertinya bakal lancar-lancar saja insya Allah.
Dan sekali lagi, lupakan perbedaan dalam pilkada, kita rajut persatuan dengan 212. Bahkan saya sudah pernah mengatakan, jadikan 212 ini sebagai Islamic Festival, ya. Mudah-mudahan jadi the biggest Islamic Festival in the world. Jadi besok-besok bisa berkembang menjadi festival Islam terbesar di dunia yang bisa menampilkan macam-macam. Yang jelas ada pesan kemanusiaan dan keagamaannya dan menghidupkan banyak hal. Tidak hanya soal ibadah atau ritualnya mengetuk langit, tetapi soal lain seperti seni dan budaya, kemudian macam-macam yang terkait dengan bisnis, syariah misalnya, transaksi Islam dan lain sebagainya, halal food dan lain sebagainya, kemudian halal tourism dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya jauh akan lebih produktif karena akan menggerakkan ekonomi, terutama ekonomi umat. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan nih pemerintahan Prabowo tidak melarang yang begini-begini ini. Karena yakinlah, makin dilarang itu justru akan memunculkan perlawanan. Nah, tetapi mereka yang peserta reuni 212 itu juga harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketaatan terhadap aturan, ya, terhadap demokrasi, terhadap kemanusiaan, dan yang paling penting adalah jangan buang sampah sembarangan. Jadi saudara sekalian, 212 kali ini fortunately, jadi tetap kita mengatakan beruntung ya, akan berlangsung pada Senin tanggal 2 Desember 2024 tapi dini hari. Jadi mulai jam 3, ini official, tapi tadi Sobri Lubis mengatakan jam 2, datanglah. Pukul 03.00 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Temanya adalah revolusi akhlak untuk Indonesia berkah, ya. Kemudian jangan lupa, kalau Anda datang, Anda harus bawa macam-macam, ya, untuk kebutuhan Anda sendiri. Karena pasti akan ada ribuan, puluhan, belasan ribu, it could be puluhan ribu, bisa juga ratusan ribu manusia. Apakah akan ada jutaan kita juga tidak tahu, tetapi intinya adalah bawa kebutuhan-kebutuhan sendiri ya. Di sini di pamflet 212 ini ada kebutuhan itu, saya bacakan ya. Jadi bawa air minum sendiri, bawa sejadah, sudah berwudu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan, barangkali bawa kantong sendiri gitu ya, biar buang sampahnya tidak kemana-mana. Nih sebagai Muslim ya kita harus malu kalau seandainya kita tidak bisa menjaga kebersihan. Katanya kebersihan adalah sebagian daripada iman ya. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan ya malu juga ya. Jadi di sini saudara sekalian, imbauan bagi jemaah yang akan hadir reuni Akbar 212, 1. Membawa bendera Indonesia dan Palestina. 2. Membawa sajadah, payung, jas hujan dan air minum. Kemudian wajib jaga kebersihan, ketertiban, kesantunan, keimanan dan akhlakul karimah. Kemudian dilarang keras membawa spanduk atribut politik. Jadi ada juga infak acara ya. Bank BSI kode bank 451 nomor rekeningnya 72539000215 atas nama Ali Alwi Alatas. Sekali lagi Bank BSI kode banknya 451 nomor rekeningnya 72539000215 atas nama Ali Alwi Alatas ya. Dan kemudian nih ada kontak person Ustadz Ferry dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian datanglah beramai-ramai ya dengan niat untuk bersilaturahmi dan kebaikan. Jadi yakinlah tidak akan dilarang lagi seperti masa pemerintahan Mulyono yang melarang-larang orang melakukan reuni Akbar 212. Nah ini insya Allah tidak ada larangan, apalagi tema yang terkait dengan apa istilahnya, terkait dengan komitmen Indonesia untuk
untuk berperan ya. Jadi tujuan negara adalah untuk berperan dalam perdamaian dunia ya. Jadi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini peran Indonesia juga. Jadi ini peran anak bangsa dan setiap kelompok warga negara berhak ya untuk menghadiri 212 ini. Siapapun, whoever. Cuma memang ada yang diundang khusus, ada yang kelihatannya ya masa yang cair ya. Estimasinya sendiri izin kepolisian kira-kira 15.000 orang. Tapi bisa lebih dari itu dan kita harus mengantisipasi. Tapi intinya adalah mereka yang datang sekali lagi tolong tunjukkan attitude dan kemudian sikap yang baik, terutama menjaga kebersihan. Bawalah kantong sampah masing-masing, jangan meninggalkan kotoran, kasihan orang yang kemudian harus membersihkannya akibat kita, padahal kita mengaku sebagai seorang muslim. Ya, sahabat sekalian ya. Dan untuk melengkapi ini nanti saya akan putarkan statement-statement ya, ajakan-ajakan yang dirangkum di Habib Hanif official dan kemudian juga di IBTV ya. Dan saya mau baca sedikit komentarnya ya. Sekali lagi, lupakan pilkada, siap-siap reuni 212 digelar akbar lagi, dan yang paling penting HRS is back. Ya, Habib Rizik Syihab is back karena Habib Rizik Syihab hanya sekali datang di reuni 212 yaitu pada tahun 2016. 2017 dia tidak datang, 2018 tidak, 2019 tidak. Ketika dia pulang 2020 hanya digelar di kediamannya. Hanya virtual karena Covid. 2021 orang coba 2021 di Masjid Atin. Habib Rizik datang walaupun pada waktu itu ada peringatan karena dia masih menjalani tahanan rumah ya. Kemudian pada 2023 ternyata dalam acara yang digelar besar juga mendukung kemerdekaan Palestina, Habib Rizik belum sempat datang karena masih menjalani pembebasan bersyarat kalau tidak salah. Nah, sekarang sudah menjadi manusia bebas ya, sudah terbang dari Arab Saudi ke Indonesia untuk menghadiri 212 ini ya. Jadi kita sambut HRS is back ya. Habib Rizik Syihab dalam reuni 212 ya. Tidak bisa tidak bahwa ikon 212 adalah Habib Rizik Syihab. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian walaupun sudah malam ini, tetapi mudah-mudahan ini penting ya. Salam Bang RH, tolong jangan hadir di reuni 212. Kasih tahu Abah Anies dan tokoh-tokoh yang nasionalis. Saya ragu sebab FPI sekarang sudah koalisi sama Jokowi. Jangan. Anda jangan memfitnah ya. Karena kenapa? Kalau sama pemerintahan Prabowo memang FPI tidak punya sejarah. Katakanlah bahwa pemerintahan menyakiti karena kan baru. Tapi pemerintahan Jokowi itu justru lawan beratnya adalah Habib Rizik Syihab, seperti yang dikatakan Syah Ganda Nenggolan ya. Kemudian izin dari Mabes Polri sudah diterima oleh panitia 4 hari yang lalu. Semoga rezim sekarang cinta kepada Habib dan ulama ya. Dan Habaib dan ulama juga cinta kepada rakyat Indonesia, itu yang penting. Jangan saling mencintai antara Habaib dan Umaro saja, tapi cinta kepada rakyat Indonesia ya. Kemudian apa lagi ya? Rezim sebelumnya biasanya izin dari Mabes Polri baru diterima panitia malam besok mau acara. Yaitu menunjukkan bahwa sekarang suasananya sudah berbeda ya. Kemudian melawan pemerintah sama saja melawan negara. Dalil kamu mengada-ada Mas Toyoy. Luh, apa maksudnya ya?
sudah nggak seru lagi soalnya para oke. Udah kita nggak bilang-bilang begitu ya. Bang RH hadir di acara reuni 212 ya. Sebagai seorang YouTuber tentu menarik ya untuk membuat liputan 212 ya. Tapi saya mungkin tidak akan hadir di depan, di panggung. Karena saya merasa nggak pantas, belum pantas ya. Tapi paling tidak barangkali saya hadir sebagai peliput. Meliput kegiatan tersebut, melaporkannya kepada sobat RH sekalian. Itu yang ingin saya katakan. Dan mudah-mudahan ini tidak dikerjain oleh katakanlah provider ya. Terutama Telkomsel. Karena saya pelanggan Telkomsel dan selama ini Telkomsel sudah membantu banyak terhadap live streaming yang saya adakan. Jadi jangan sampai kemudian ada perintah untuk melemotkan sinyal di sana. Sebaliknya harus ada booster, diperkuat bila perlu ya. Penguatan-penguatan, dan saya kira bukan soal yang susah untuk dilakukan penguatan-penguatan dengan Hajat 212 ini. Begitu sobat era sekalian ya. 212 sekarang pasti sepi bung. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan sobat-sobat sekalian dari luar kota dan lain sebagainya tetap hadir. Karena ini adalah sebuah momentum bagi umat Islam ya untuk melakukan reorientasi perjuangan dan pergerakannya ya. Isu tentang Palestina itu isu yang bisa diterima oleh masyarakat dan penguasa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian upaya untuk revolusi akhlak, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar terus digaungkan, terus diperjuangkan agar negara kita memang menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu saudara sekalian ya. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Hanif serta habaib lainnya dan kemudian juga hal-hal yang terkait dengan perayaan 212. Sekali lagi jangan lupa ya, don't miss it. 212 diadakan mulai Senin dini hari, officially pukul 3, tapi lebih baik sebelumnya Anda sudah datang. Kemudian bubar paling maksimal pukul 8 agar tentu tidak mengganggu orang yang mau bekerja ya. Dan jangan lupa membawa perlengkapan masing-masing, bendera Indonesia dan Palestina, membawa sejadah, payung, jas hujan dan air minum. Wajib jaga kebersihan, ketertiban, kesantunan, keamanan dan akhlakul karimah. Dilarang kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan press conference-nya dan juga pernyataan-pernyataan dari para habaib dan ulama. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini Sabtu 30 November 2024 bertepatan 28 Jumadil Ula 1446 Hijriah. Kami panitia reuni Akbar Mujahid 212 akan melakukan siaran pers resmi untuk menyampaikan konferensi pers pada hari ini. Maka dengan ini kami meminta kepada Kiai Haji Ahmad Sobriul Bis selaku Ketua OC untuk membacakan siaran pers di depan kita semua bersama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Siaran pers Reuni Akbar 212 Senin 2 Desember 2024. Tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengucap salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah ta'ala. 1. Reuni Akbar 212 tahun 2024 akan diadakan di Silang Monas pada hari Senin dini hari
tanggal 2 Desember dimulai pukul 2 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengundang para alumni dan simpatisan 212 khususnya dan umumnya kaum muslimin dan rakyat Indonesia untuk sama-sama hadir pada acara tersebut. 2. Alhamdulillah, semua perizinan dari instansi terkait, baik dari Seknek, Pemprov DKI, Pemprov Jakarta, UPK Monas, Kepolisian RI, Kemenak RI telah diperoleh oleh panitia reuni 212. 3 pintu Monas, yaitu pintu Gambir, Istiqlal, dan Irti atau Patung Kuda akan dibuka mulai hari Senin dini hari tanggal 2 Desember 2024 jam 00.30 atau setengah 1 dini hari. Maka kehadiran para jamaah peserta reuni ke Monas agar bisa menyesuaikan waktunya. Adapun pintu istana diperuntukkan khusus untuk tamu VVIP dan VIP yang bertanda khusus. 4. Hasil rapat dengan pihak Monas, Dishub dan Polda, maka tempat parkir kendaraan akan disediakan di Irti, Lapangan Banteng, dan Kemayoran. Serta akan disediakan shuttle bus gratis oleh Dishub untuk membawa jamaah dari tempat parkir ke Monas, pulang dan pergi. 5. Untuk para jamaah jangan lupa membawa peralatan dan perlengkapan pribadi masing-masing seperti perlengkapan sholat, alas, stiker, jas hujan, obat-obatan pribadi dan keperluan lainnya. 6. Usahakan dalam keadaan suci atau sudah berwudu sebelum berangkat masuk ke dalam arena Monas. 7. Berikan atau salurkan infak kepada tim sunduk yang resmi dari panitia reuni 212 dengan bertanda khusus. Jika menemukan ada tim sunduk liar, berikan nasihat dan harap dilaporkan ke panitia. Dalam hari ini petugas keamanan. 8. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan saat berangkat. Berlangsungnya acara sampai pulang kembali ke tempat masing-masing. 9. Bantu petugas kebersihan dengan mengumpulkan sampah pribadi dan buang di tempat sampah yang sudah disiapkan. 10. Tidak diperbolehkan membawa simbol atau atribut partai politik, bendera, spanduk, kaos, dan lain-lain. Tidak dilarang pula membawa sajam, miras, dan dianjurkan membawa bendera Indonesia dan Palestina. 11. Dilarang atau tidak diperbolehkan berjualan dengan alasan dan tujuan apapun di area dalam Monas. Bagi yang di luar Monas, di luar pagar Monas dipersilahkan, bagi yang mau berjualan di sana. 12. Niatkan hadir ke Monas untuk semata-mata beribadah dan silaturahmi, serta mematuhi ketentuan ini dengan ikhlas dan baik. Demikian pers rilis kami sampaikan, mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia untuk terselenggaranya kegiatan Reuni 212 2024 berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta 30 November 2024. Panitia Reuni Akbar Mujahid tahun 2024. Ketua Pelaksana Kiai Haji Sobri Lubis dan ditandatangani oleh Sekretaris Ustaz Haji Mahfuz MSI dan Ketua SC Habib Muhammad Alatas dan penanggung jawab Ustadz Yusuf Muhammad Marta. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tanggal 2 Desember kita akan menggelar reuni 212, yaitu di Monas. Kita akan melaksanakan tahajud dari pagi dini hari, istighosah, sholat subuh berjamaah, kemudian kita akan baca doa, zikir, burda dan lain sebagainya. Dan insya Allah di akhir bulan ini saya akan kembali ke Indonesia dan tanggal 2 Desember saya akan hadir bersama umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir mengajak kepada semua keluarga besar Front Persaudaraan Islam, juga kepada para kiai, ustaz, alumni Al-Futuhiyah beserta santri dan jamaahnya, umumnya kepada umat Islam dimanapun berada. Pada segenap kaum muslimin, kami mengajak dan mengundang untuk turut serta hadir dalam pertemuan akbar 212. Saya Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 tahun 2024. Insya Allah Ta'ala saya mengundang segenap masyarakat dan kaum muslimin. Kami Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama Habaib dengan ini ingin mengajak kepada kita semua kaum muslimin untuk bersama-sama, khusus semua para ulama, para kiai, para habaib yang tergabung di dalam Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta. Mari sama-sama besok kita syiarkan, kita ramaikan, kita hadir semuanya pada tanggal 2 Desember 2024. Kita akan mengadakan reuni akbar 212. Undangan untuk menghadiri reuni akbar 212 pada segenap umat Islam di seluruh Indonesia. Ayo hadiri, syiarkan reuni akbar Mujahid 212. Saya Bahar bin Ali bin Smith dengan ini mengajak, menyerukan kepada seluruh masyarakat, bangsa dan rakyat Indonesia umumnya, khususnya umat Islam, untuk sama-sama kita bisa menghadiri acara reuni akbar 212. Saya Habib Abdullah bin Ja'far Segaf mengajak antum semuanya, umat muslimin wal muslimat, untuk menghadiri acara akbar reuni 212. Al-Fakir Salimul Afif dari Bandung mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada untuk hadir dalam acara Munajat Akbar reuni 212. Al-Fakir Alwi Abdul Rashid Abdullah Syafi'i ingin mengajak dan menghimbau kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya yang berada di Jakarta. Marilah bersama-sama dengan seluruh keluarga kita menghadiri, meramaikan dan mensyiarkan acara reuni akbar 212. Al-Fakir Tatang Mustafa Kamal dari pesantren Nurul Lampung Garut mengajak, menghimbau pada seluruh umat Islam di mana saja berada untuk menghadiri, mensyiarkan reuni 212. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita bersama-sama menghadiri reuni akbar 212. Mengajak kaum muslimin dan muslimat, laki maupun perempuan, tua maupun muda, untuk sama-sama hadir dalam acara reuni akbar 212 yang insya Allah akan diadakan pada hari Senin tanggal 2 Desember mulai jam 3 pagi sampai jam 7. Pada hari Senin 2 Desember 2024 mulai tahajud berjamaah, dilanjutkan subuh berjamaah, istighosah, pembacaan salawat, dan ditutup oleh tausiah dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Hussein Al-Habib. Insya Allah akan diselenggarakan hari Senin tanggal 2
bulan 12. Tanggal 2 Desember 2024 dan pada hari Senin dini hari tanggal 2 Desember 2024 bertempat di Silang Monas, Jakarta. Dan insya Allah diadakan pada tanggal 2 Desember 2024 di Jakarta. Kita sama-sama memulainya dengan qiyamul lail berjamaah, berdoa bersama-sama, mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu langit agar Allah bantu bangsa Indonesia. Kita ketuk pintu langit agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk negeri kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongan dan kemenangan serta kemerdekaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk kembali bersama, bersatu, bersilaturahim, berkumpul untuk mengetuk pintu langit, bermunajat kepada Allah agar Indonesia berkah, Palestina merdeka. Catat Senin 2 Desember 2024 212. Teman-teman semuanya, tahun 2016 satu hal fenomenal terjadi di Indonesia, bagaimana 7 juta umat bisa berkumpul bersama. Insya Allah saya dengar tanggal 2 besok akan diulangi kembali, dan guru kita IB Imam Besar Habib Rizik juga akan insya Allah ikut hadir pertama kali sejak 2016 datang ke reuni 212 2 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin menambahkan sedikit, mengingatkan kepada masyarakat, insya Allah tahun ini ada yang berbeda di reuni kita dengan tahun-tahun sebelumnya. Terakhir Imam Besar hadir di Monas bersama kita tahun 2016 waktu aksi 212-nya, aksi bela Islam. Di reuni 2017, 18, 19, bahkan tahun lalu di Monas Imam Besar Allah takdirkan berhalangan hadir. Maka tahun ini insya Allah di reuni tahun ini Imam Besar yang akan memimpin langsung di lokasi. Allahu Akbar. Jadi beliau akan hadir bersama-sama kita. Maka kepada seluruh masyarakat, pejuang umat Islam khususnya, jangan lewatkan momen berharga ini, momen bersejarah ini. Kita sama-sama back to Monas with Imam Besar. Ya, kita kembali ke Monas bersama Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan kemarin banyak perbedaan di tengah-tengah kita, khususnya yang berkaitan dengan pilkada di seluruh Indonesia. Perbedaan sebuah keniscayaan, sunnatullah, perbedaan likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala kadang-kadang punya pendapat. Madha yang udah berlalu, pilkada boleh berbeda, tapi 212 tetap bersama-sama. Allahu Akbar. Ini saja kita ketemu di Monas, mulai tahajud berjamaah, ketuk pintu rahmat Allah, istighatsah, subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sholawat dan ditutup oleh pidato Imam Besar. Ini kan Senin, bagaimana kerja? Jam 8 kurang lebih udah selesai. Jadi yang mau kerja habis itu bisa lanjut kerja, yang ada urusan bisa lanjut ada urusan, nggak perlu khawatir. Ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Sesuai harapan kita 212 ini, kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan yang lebih untuk negeri kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemerdekaan untuk Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.